Orang dekat Anies dianggap merapat ke PSI dan Jokowi. Di saat inilah Anies Baswedan akan join the ship, bergabung bersama Prabowo dan Jokowi. Saat apa? Saksikan hingga selesai. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Politik sedemikian cair, dan apapun itu sangat bisa terjadi. Untuk kalian semua yang masih baperan, mungkin kalian akan sembuh setelah menonton konten. Ada beberapa orang yang pindah dari Nasdem ke PSI yang diduga di antara tiga itu memiliki kedekatan dengan Anies. Ahmad Ali, Bestari Barus, dan Rudi Mase Mapas Su. Iya, kurang lebih itu. Nah, tapi yang paling santer itu memang kedekatan dengan Anies antara Mas Ali, siapa namanya tadi? Ahmad Ali, Pak Ahmad Ali sama Bestari Barus. Karena sempat menjadi tim pemenangannya Pak Anies Baswedan saat mencalonkan diri di Pilpres kemarin bersama Caimin. Pak Anies dulu juga tim pemenangan Pak Jokowi. Iya, sama. Nah, tiba-tiba pindah, apalagi Mas Ali ini sempat menjabat menjadi wakil ketua umum di Nasdem, dan itu langkah yang cukup mengejutkan dan digadang-gadang kemungkinan kenapa gabung ke PSI, karena yang jelas PSI ini jauh lebih menjanjikan, atau jangan-jangan nantinya Mas Anies juga akan join ke PSI dan menjadi bagian di kapal Pak Jokowi. Bahkan sangat mungkin Mas Anies ini bisa jadi ketua PSI nantinya. Politik bisa seabsurd itu. Dan kalau kalian beranggapan bahwa PSI ini adalah partainya Pak Jokowi dan yang boleh jadi ketua hanyalah anaknya Pak Jokowi, maka silahkan kalian bangun tidur dulu, karena Pak Jokowi dan keluarga, geng Solo terutama, ini ingin merubah satu budaya yang tidak sehat yang selama ini terjadi. Bahwa partai harus dimiliki oleh seorang keluarga pendiri atau seorang keluarga yang dianggap keramatkan dan nggak boleh diganti. Maka ini juga menjadi sebuah hal yang kalau saya boleh bilang itu akan merubah budaya politik di Indonesia mulai 2029 nanti. Dan melihat bahwa ada banyak yang mulai terlihat ya, seberang menyeberang ini kan sebenarnya terjadinya biasanya kan menuju ke pemilu kan. Tapi ini di awal-awal, di tahun pertama, maka ini sebenarnya adalah kondisi positif di mana jika memang politik ini menemukan jalan yang tepat dengan apa yang diperjuangkan, maka orang yang tepat itu pasti akan dinaturalisasi, dan saya pikir kesetiaan harusnya memang tidak kepada partai, tetapi pada tujuan partai yang sesuai dengan tujuan pribadi para orang-orang ini. Oke, berbicara tentang perpindahan itu juga, maksudnya kemarin juga sempat dihebohkan juga Pak Jokowi ini kan dikunjungi oleh Pak Abu Bakar Ba'asyir. Nah, ini langkahnya terlihat jelas. Apakah memang Pak Jokowi ini mulai untuk melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok Islam yang Islam apa tadi bahasanya? Islam konservatif ya? Iya, Islam konservatif. Menurut Mas Denny seperti apa? Saya melihat bahwa rekonsiliasi yang memang dihembuskan ini awalnya kan bukan Pak Prabowo tapi Pak Jokowi dengan memasukkan Pak Prabowo menjadi Menhan kan. Terus kemudian Pak Prabowo mengajak Mas Gibran. Dan ini sebenarnya akan bisa ditutup dengan mereka semua ini mengajak Mas Anies Baswedan untuk join ke PSI atau bahkan masuk ke pemerintahan. Tapi kita tahu bahwa Anies Baswedan ini masih ingin tetap berdiri dan merawat orang-orang yang memang masih berharap untuk melakukan perubahan secara frontal di Indonesia ini tadi. Yang mana sejatinya saya lebih setuju jika perubahan dilakukan dari dalam. Ini memang lebih susah, tapi ini tidak menimbulkan quotes on quotes korban jiwa. Maka ini adalah langkah-langkah yang mulai terlihat, mulai tercium, dan saya lihat nantinya kita akan dihadapkan pada sebenarnya politik itu bukan tentang ideologi, tapi tentang bahwa Pancasila ini memang harus kita tinggikan yang paling tinggi dan tidak boleh ada yang lainnya. Sehingga jika ternyata terutama partai-partai yang mempergunakan agama ini ternyata akan bergerak dengan gerakan yang tidak bisa dikendalikan, maka ini akan menjadi berbahaya, terutama saat mereka ini ada di sisi perubahan dan Mas Anies ini masih dijadikan komandannya. Sebenarnya kan ketakutannya dari dahulu kan masalahnya cuma itu. Karena di partai yang nafaskan Islam, terutama Islam yang konservatif di sini, ini artinya akan ada sebuah komplikasi antara Pancasila ini dan sesuatu yang berbau
khilafiyah atau hal-hal yang harus menomorsatukan tauhid dan sebagainya. Nah ini loh yang sebenarnya dari kemarin itu sangat rawan untuk dijadikan sebuah wacana untuk dibenturkan. Oleh siapa? Oleh pihak asing yang ingin mengobok-ngobok Indonesia. Ada 3 orang dari Partai Nasdem. Ahmad Ali, Rudi Mase Mapasesu, dan Bestari Barus ya. Bestari Barus pindah ke PSI, yang mana langkah perpindahan ini menurut sebagian pengamat ini bisa jadi adalah tanda kemungkinan orang-orang tersebut yang juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan Pak Anies Baswedan, pertanda Pak Anies ini mau join ke kapalnya Pak Jokowi mungkin di 2029 nantinya pemilu, atau seperti apa menurut Mas Deda? Saya kira bahkan ya Mas Anies pun ini sangat mungkin menjadi ketua dari partai PSI ini tadi. Emang apa? Karena untuk kalian semua yang menganggap bahwa politik ini tentang ideologi di Indonesia ya, dan politik ini satu nilai itu harus selalu sama, sampai kapanpun harus diperjuangkan, saya pikir nggak seperti itu. Karena iklim Indonesia yang sejak ya, saya pikir ribuan, bahkan jutaan tahun ini kan Indonesia yang ada di Khatulistiwa, kita itu sangat-sangat toleran. Sehingga apapun itu kita akan adopsi. Maka rekonsiliasi sebenarnya adalah satu hal yang baik. Terutama saat kemarin kita dibenturkan antara sesuatu yang konservatif dan sesuatu yang moderat. Pengkutupan, polarisasi, ini sudah dari tahun 2017 dan sebentar lagi akan berulang tahun yang ke-10, 2 tahun lagi, ini sebaiknya dan sejatinya harus segera diselesaikan. Maka upaya-upaya yang dilakukan Pak Prabowo, Pak Jokowi, dengan dimulai dari Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo masuk menjadi Menhad di paruh kedua pemerintahnya ini, dan diteruskan oleh Pak Prabowo yang mengajak Mas Gibran dan juga mencoba menarik PKS dan yang lainnya, saya pikir harus dilanjutkan dengan menarik orang-orang yang merupakan simbol dari Islam moderat ini untuk masuk dan bersatu di sana. Tapi kan kalaupun memang maksudnya ini adalah langkah menarik Pak Anies Baswedan ke mungkin pihak Pak Jokowi atau mungkin merangkul Pak Anies, akankah Pak Anies juga menunjukkan feedback yang baik dengan maksudnya membiarkan sahabat-sahabatnya atau mungkin mantan rekanan ini masuk ke kubu? Saya kira kalau membiarkan nggak apa-apa, nah tinggal dirinya ini. Mau sampai kapan? Dalam mesin aja Mas Anies. Saya pikir perubahan itu harus dilakukan dengan Anda ini dari dalam. Hari-hari ini berbeda dengan tahun 2014. 2016, 2017 saat Anda kecewa dengan Pak Jokowi. Maka ingat-ingat kembali saat-saat di mana Anda menjadi tim ses Pak Jokowi dulu. Dan mari bersama-sama, masuklah ke sana. Karena setelah ini, saya pikir jika ternyata nanti dia bisa masuk, bahkan Wakil Presiden 2029 ini bisa Anies Baswedan. Tapi mau sampai kapan kita merawat semua kebencian dan semua pertikaian yang digagas oleh asing ini tadi? Kita masih ingat trauma kita dengan stigma bahwa Anies Baswedan gubernur ayat dan mayat. Nah ini sesuatu yang harus dihilangkan dengan Anda ini masuk. Saya tahu korupsi kemarin itu ada. Dan itu terjadi karena sistem partai yang masih menganggap petugas partai kepada presidennya. Presiden yang nggak bisa apa-apa. Lalu kemudian saat ini kita memiliki presiden yang merupakan ketua umum partai. Nah ini saatnya. Masuklah, rubahlah. Dan saya kira ini kesempatan kita semua untuk mengakhiri semua perbedaan ini tadi. Dan merubah ini sedikit demi sedikit. Apakah Anda lebih memilih untuk revolusi? Merubah ini secara drastis yang akan menimbulkan banyak korban. Saya melihat Queen of Wands adalah kartu penentu di mana kita harusnya bisa lebih mengerti. Dan bersatu mendengarkan. Dan mencoba untuk melakukan sebuah perdebatan perbedaan. Tidak di media sosial atau di ruang publik. Tapi di ruang tersembunyi untuk terus kemudian kita bekerja sama dan menunjukkan persatuan ini lebih merata lagi. Pak Jokowi yang dikunjungi oleh salah satu tokoh Islam moderat Islam moderat yang cukup terkenal, yaitu Pak Abu Bakar Bashir, yang mana banyak juga orang berspekulasi bahwasanya Pak Jokowi ini juga selain memang mungkin ada arah merangkul ke Pak Anies, atau mungkin ada juga memang mempersiapkan sesuatu seperti menarik para pendukungnya Pak Anies yang mungkin sebagian besar dari Islam moderat itu sendiri begitu. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Pak Jokowi ini memang seorang magician, seorang pesulap, seorang yang bisa mengkondisikan satu hal. Dengan seperti ini langsung diartikan banyak arti, tapi saya melihat bahwa rekonsiliasi ini masih terus berupaya untuk dilakukan. Maka jika ternyata Ahok ini aja sampai akhirnya kemarin itu mau masuk PDIP, terus kemudian nanti bisa saja dipasangkan dengan Anies Baswedan, maka politik itu seharusnya memang seperti itu. Dan satu-satunya tujuan dalam politik ini haruslah persatuan Indonesia dan Pancasila itu sendiri. Maka melihat hal ini, ayo
Bahkan ada sebuah isu di mana Abu Bakar Basir ini tidak sendiri, akan ada juga Rizik Syihab dan juga Abdul Somad yang katanya gabung PSI ya. Ini sesuatu yang agak mind blowing ya, dan nggak akan segampang itu. Tetapi mereka ini memang seharusnya diajak masuk ke dalam pemerintahan dan mengajak umat-umatnya ini untuk tidak berbeda, berseberangan. Kita tahu bahwa orang-orang yang menyematkan bahwa orang-orang ini dianggap ingin mendirikan negara Islam itu sesuatu yang berlebihan. Mereka pun Pancasilais. Mereka ini orang-orang yang juga ingin agar Indonesia ini menjadi bangsa yang juga diperhitungkan di kancah internasional. Nah, Pak Prabowo di baliknya juga ada Pak Jokowi, ini bisa menjembatani. Dan dengan rekonsiliasi ini semuanya harapannya akan membuat Indonesia lebih adem, semuanya bersatu dan nggak ada pertarungan ideologis yang kalau saya kira hal-hal seperti itu adalah produk dari demokrasi di tahun 2000-an awal dan sebelumnya, sebelum media sosial dengan semua perbedaan dan semua kekacauan dalam algoritmanya ini muncul. Selain memang bisa dibilang langkah Pak Jokowi dan juga langkah PSI ini menggandeng salah dua orang-orang yang memang dekat dengan Mas Anies ini sebagai langkah ajakan rekonsiliasi, bisa juga kita memandang ini sebagai langkah mungkin mencegah untuk Mas Anies, maksudnya berada tetap di luar dan mencalonkan diri lagi di 2029. Karena kan bisa aja seperti itu. Iya, bisa aja. Tapi ya itu tadi, orang-orang ini jangan dikasih kesempatan. Karena saat nanti ada seorang yang di luar berusaha untuk melawan si banyak ini tadi, ini pasti akan dipersenjatai oleh asing. Karena otomatis kan asing ini ingin melawan persatuan kita kan. Nah, hal seperti ini coba pikirkan gitu. Bukan artinya saya setuju dengan kondisi Indonesia seperti sekarang, yang masih kebanyakan mirip dengan zaman di mana PDIP ini masih menguasai Pak Jokowi dan Pak Jokowi menjadi presidennya. Maka dengan ini semua, bahwa ini tadi masuk ke dalam pemerintahan melebur dan perubahan dilakukan dari dalam. Seperti Pak Purbaya, ini kan difasilitasi oleh Pak Prabowo. Nah, kenapa enggak Mas Anies masuk, misalkan jadi Menteri BUMN ya, udah nggak ada ya, tapi maksudnya menjadi ketua KPK. Nah ini kan bagus. Ya nggak apa-apa, sekalian aja dihajar itu musuh-musuhnya. Mau berantakan di dalam, berantakan sekalian. Tapi dilakukan dengan orang-orang ini, itu ada di pihak pemerintahan, tidak against. Nah saya setuju itu. Saya ingin ini terjadi dan simbol perubahan dan juga simbol perbedaan ini ditiadakan. Tapi perbedaan dan perubahan ini dilakukan dari dalam. Cuman dengan pergerakan Pak Jokowi juga yang seperti itu, yang bahkan menurut Mas Ade Armando sendiri, apa ya bahasanya, Pak Jokowi ini sedang menyiapkan sesuatu. Ini bisa dibilang kayak, walaupun pemilu 2029 masih jauh ya, bisa jadi nggak sih Pak Jokowi juga menyiapkan sesuatu untuk 2029 nantinya? Gitu? Enggak, saya lihat enggak. Pak Jokowi pun sebagai manusia dia juga sangat lelah. Dan mohon maaf sebelumnya, bukan artinya saya mendelegitimasi Wapres Gibran atau Kaesang, tapi Gibran dan Kaesang ini ada karena Pak Jokowi. Dan mereka ini belum seharusnya ada di kapasitas itu. Mereka masih perlu sekolah lebih jauh lagi. Mereka sebenarnya adalah simbol. Hanya simbol saja. Untuk kapabilitasnya, orang lain sebenarnya masih bisa. Nah, pengkultusan Pak Jokowi ini yang juga harus dikurangi. Saya sama gedeknya terhadap orang yang benci sama Pak Jokowi, sama orang yang mencintai Pak Jokowi dengan mata tertutup. Maka ayo, yang keren ini Pak Jokowi. Gibran dan Kaesang ini perlu latihan lagi gitu. Jadi kalau sekarang pun mereka ada di sana, ini hanyalah sebuah rencana cadangan yang harus dilakukan untuk memenangkan Pak Prabowo dan membuat Pak Jokowi ini masih memiliki pengaruh. Setelah itu, ya sebaiknya orang yang lebih mumpuni akan ada di posisi ini. Tapi harapan saya ya Gibran ini sampai selesainya di 2029 ini nanti. Nah, tapi kalau ternyata setelah itu dia akan nyalon jadi presiden, saya nggak setuju. Tapi kalau dia diangkat jadi wapres lagi karena Pak Prabowo yang minta, ya saya nggak bisa apa-apa karena saya akan memilih Pak Prabowo selama ada Pak Jokowi di belakang. Ya, tapi kalau misalkan kita bilang juga, kan Mas Anies sendiri kan sekarang ini masih nggak ada partai. Nggak ada partai, makanya Mas Anies ini masih dengan idealismenya pengen jadi seseorang yang Mas nggak bisa seperti itu. Pangeran Diponegoro dan Jenderal Sudirman yang panjenengan juga kagumi ini pun, itu akhirnya juga melakukan sebuah perlawanan. Itu awalnya juga ya dari dalam, merubah ini semua. Nah jadi buat apa? Keras-kerasan dengan ini. Ini nggak, apalagi emang siapa sih yang mau membackup panjenengan ini yang akan mencoba untuk menjadi sebuah alat tawar seperti itu. Saya bertanya-tanya, karena kalau itu tidak terjadi dalam waktu 1 tahun kemarin dan tidak terjadi dalam 1 tahun ke depan, jangan tunggu lama-lama, masuklah dan rubahlah. Seperti Purbaya itu, kita nggak pernah dengar namanya, kita nggak pernah tahu. Selama 3 minggu ke belakang ini, beliau menjadi buah bibir dan sangat diharapkan dan sangat diandalkan. Jadilah seperti Purbaya dan
Saya pikir dengan seperti itu, saya pikir pengikut Anda pun akan juga memahami. Kalau punya partai kan biasanya kalau kita seperti yang kita tahu ya, yang mengusung dan membackup pun partai. Nah Pak Anies ini sebenarnya siapa? Baru saya pengen tanya itu. Itu kalau dia punya partai, dia harus jadi ketuanya. Dan dia harus masuk ke dalam koalisi. Karena jika tidak, ini akan melelahkan. Ini akan terus jadi begini dan begini. Dan orang-orang yang ingin berkuasa, ini akan memodali Mas Anies ini tadi. Dan akan terjadi pertempuran lagi, dua kubu lagi. Lelah sekali. Kalau ini sampai terjadi lagi 2029, saya udah nggak kuat lagi dan mendingan saya jadi penonton aja lah. Dan nggak pengen bahas-bahas seperti ini karena ini akan jadi kayak anjing yang ngejar ekornya sendiri, muter-muter seperti itu sampai nggak tahu sampai kapan. Lantas yang sebenarnya kalau menurut Mas Jaya Darko, masa secara analisis melihat sosok Mas Anies Baswedan ini kenapa masih keras kepala selain memang ada yang mendanai mungkin ya? Sosok Ya, dia berharap. Karena kalau ada yang mendanai sekarang masih udah bergerak. Oh iya, oke. Kayaknya belum. Oh, belum. Iya, selain memang sekarang pun kan dia berarti kondisi masih gambling dan belum ada yang mendanai. Mungkin nanti ada janji-janji nanti mungkin akan didanai. Dia mungkin masih nunggu 2003. Ya kalau saya jadi manajernya yang mungkin masih berharap mau naikin nama Mas Anies ya, mungkin nunggu 2027, 28, siapa tahu kan ada nih kan. Dan dia pasti yakin ada. Kalaupun nggak ada, berarti kemungkinan besar Mas Anies akan masuk ke koalisi. Saya harap itu yang terjadi. Dan kalaupun ada, sejatinya itu tolak aja Mas. Mendingan masuk aja ke koalisi. Rubah dari situ. Ketemu langsung dengan Pak Prabowo, deal-dealan person to person, dan lakukan sesuatu. Apalagi Pak Prabowo kemarin sudah mengindikasikan, aku nggak benci loh sama Anies, aku nggak musuhan. Dia yang bikin aku menang. Ayo datanglah. Dan saya yakin jika ada obrolan yang tepat, Anda lah Wakil Presiden 2029. Kenapa saya mau itu? Karena jika memang itu betul, 2034 saya harap panjenenganlah Presiden Republik Indonesia. Kalau dari sebenarnya maksudnya kalau kita bilang tentang perpolitikan, kalaupun memang Mas Anies pada akhirnya tidak gabung ke kubu koalisi, ada kemungkinan nggak yang tadi Mas Denny Darko bilang kayak bisa aja Mas Anies Baswedan nanti gabung ke pihak oposisi dan dicalonkan bersama Ahok? Pasti keinginannya begitu. Tapi ya kita lihat lagi. Kalau menang ini akan jadi sesuatu yang positif. Karena itu tadi, saya berharap beliau lah yang jadi presiden 2034 nanti. Tapi jika ternyata nggak berhasil, saya nggak mau nanti Mas Anies. Ini kayak Pak Amin Rais. Dengan semua upayanya, tikung sana, tikung sini, yang secara politik itu sah ya. Berakhir sebagai gelandangan politik yang ya orang nggak mempertimbangkan dia menjadi salah satu bapak bangsa. Padahal beliau adalah seseorang yang cendekia. Seseorang yang sangat luar biasa, pintar. Tapi sayang langkah dalam politiknya. Ini ketahuan. Dan terus akhirnya orang-orang menganggapnya sebagai sengkuni. Orang-orang yang memiliki sebuah niat jahat dibalik niat baik yang dilakukannya. Yang kalau menurut saya jadinya kasihan. Politik ini memang kejam. Jika ternyata kita ketahuan pengen apa, melakukan sesuatu, langsung kita akan diserang. Tapi saat kita bisa menyembunyikan ini, bermain dengan cantik, maka saya kira Anda, Mas Anies Baswedan, akan dicatat menjadi salah satu bapak bangsa yang akan merubah arah Indonesia. Dan saya pikir saat menjadi presiden di 2034 nanti, dia akan menjadi presiden yang tepat, menjadi presidennya anak-anak Indonesia yang Gen Z ini udah pada jadi orang yang saya kira penduduk Indonesia ini akan anak-anak yang pintar, cerdas, illiterated, dan mereka semua akan ngeh dan bangga dipimpin oleh seseorang yang tepat. Maka kenapa kemarin saya tidak memilih Mas Anies adalah karena saat ini presidennya perlu masih seorang militer, seorang seperti Pak Prabowo. Kalau yang kepintarannya jauh, akan terjadi hal-hal yang malah kalau menurut saya akan ya jadi komplikasi dan hal yang buruk malah akan terjadi. Ini hanyalah satu pitch yang semoga kalau kalian setuju, kalian tulis komentar di bawah sini. Nggak setuju nggak apa-apa juga. Kira-kira harus seperti apa? Terima kasih atas atensi. Sampai jumpa di konten berikutnya.